Bab 1721. Meskipun mereka yang berafiliasi dengan Eragon telah berkontribusi pada kemenangan perang, tidak dapat disangkal bahwa Levi pantas mendapatkan pujian paling besar karena dia telah menangani sebagian besar musuh mereka pada saat Eragon muncul. Selain itu, Levi telah menghancurkan Deicide menjadi beberapa bagian dan menghabiskan energi yang tersimpan di dalam Energizer, termasuk yang ditingkatkan, untuk memastikan keamanan yang lainnya. Kalau tidak, Deicide bisa dengan mudah membalikkan keadaan bahkan dengan bantuan mereka yang berafiliasi dengan Eragon. Singkatnya, Levi adalah orang yang telah memimpin Erudian menuju kesuksesan. Karena itu, mereka berharap dia bisa keluar hidup-hidup. Mereka bertekad untuk mendapatkan sisa-sisa pria terhormat itu bahkan jika dia telah meninggal selama pertarungan. Saat mereka terus mencari tinggi dan rendah untuk jenazahnya, upaya mereka tidak berhasil karena tidak ada orang di sekitar. Tuan sudah tidak ada lagi. Aku melihatnya dimusnahkan di depanku. Deicide adalah senjata yang sangat mengerikan. Aku tidak percaya itu memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia dalam hitungan detik. Meskipun Floyd dan yang lainnya tidak mau menerima kebenaran, tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Kita hanya perlu berdoa agar Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Erudia dan menunjukkan jalan kembali kepada kita. Saat mereka mulai berdoa dalam keheningan, tentara mulai melepaskan tembakan dalam upaya untuk memberi penghormatan kepada Levi Garrison yang terhormat. Sementara itu, Jared sangat dihormati sebagai anggota terhormat bangsa segera setelah dia pergi ke Zarain. Bruce menyetujui persyaratan yang telah dicantumkan Jared, termasuk menghormati perjanjian untuk mengangkatnya sebagai raja bangsa. Zarain memerintah banyak negara di bawah konsep kolonialisme. Bruce berhasil membujuk orang lain untuk menunjuk Jared menjadi raja salah satu negara terbesar di bawah pemerintahan mereka. Upacara penobatan akan diadakan dalam waktu 7 hari. Meskipun Jared gagal menang melawan musuhnya, dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia adalah salah satu talenta yang paling dicari. Banyak selebriti telah meminta audiensi dengannya dan menawarkan diri untuk menjadi kekasihnya. Selain itu, banyak konglomerat yang menawarinya kekayaan hanya untuk mendapatkan Deicide Mahakuasa yang dimilikinya. Jared menjadi terkenal pada malam ketika dia bukan siapa-siapa beberapa hari yang lalu. Paling tidak, aku pantas mendapatkan ini karena mengeluarkan Levi. Saya tidak sabar untuk berbagi berita dengan Zoe. Jared tersenyum karena dia bangga pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Jared, Bruce dan rombongannya, yang telah berusaha keras untuk menyiapkan segalanya sebelumnya, kesal karena upaya mereka tidak berhasil. Selain itu, saudaranya hampir mati karena tujuan mereka yang terlalu ambisius. Bruce kesal setiap kali Byron yang menyedihkan muncul di depannya. Byron menyebutkan, saya senang Levi sudah mati. Seseorang akhirnya membalaskan dendamku. Dia sangat sadar itu adalah misi yang mustahil baginya untuk membalas dendam saat dia mengetahui kekuatan Levi yang sebenarnya. Mereka senang Jared membawa Deicide bersamanya untuk membalikkan keadaan. Dia benar. Pada akhirnya, itu masih dianggap sebagai kemenangan bagi kita karena Levi telah terbunuh. Dia bukan lagi ancaman. Bruce bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan bingung, dari mana bala bantuan itu berasal. Siapa sih sosok-sosok misterius ini? Saat Byron mengira Levi mungkin menarik tali di belakang layar, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia benar-benar ngeri dengan hal-hal yang mampu dilakukan Levi sejak dia mengalaminya secara langsung. Itulah tepatnya alasan dia selalu terintimidasi oleh kehadiran Levi sejak dia masih muda. Byron punya firasat bahwa Levi belum mati dan mengira dia bisa mendengar Levi memperingatkannya untuk tidak lengah karena dia akan segera kembali untuk membalas dendam. Bab 1722. Byron merasa semakin tidak nyaman dan mengira Levi memperhatikannya. Dia merasa seolah-olah Levi akan muncul di Zarain untuk segera membawanya pergi. Dengan itu, Byron memberitahu saudaranya tentang kekhawatirannya. Tidak senang, Bruce menegur, aku yakin ada yang salah dengan otakmu. Saya akan mengulanginya untuk terakhir kalinya, Levi telah meninggal di depan ribuan orang. Untuk menghilangkan trauma saudaranya, Bruce memperoleh bantuan psikolog yang tak terhitung jumlahnya dan meminta Byron menjalani beberapa sesi konseling. Jared, yang telah mengumpulkan perhatian orang-orang dari seluruh dunia, memiliki keprihatinan yang adil karena dia telah mengkhianati negaranya untuk keuntungan pribadi. Hanya masalah waktu sampai dia ditahan untuk menanggung konsekuensi dari kejahatannya. Ketika Jared mendengar Byron,
Pikirannya melayang kemana-mana karena dia memiliki firasat buruk tentang hal-hal yang menunggunya. Demikian pula, ketika dia berbagi keprihatinannya dengan Bruce, Bruce mendesaknya untuk tenang karena dia sudah menjadi warga negara Zarain. Tepatnya, Jared hanya tinggal beberapa hari lagi untuk menjadi raja di negara lain. Karena itu, Bruce meyakinkan Jared tidak ada yang bisa menyentuhnya di Zarain. Dia benar. Mengapa saya takut dengan rumor tak berdasar ini? Tidak ada yang bisa menangkap saya ketika saya di Zarain. Lagi pula, tidak ada yang berani mencoba sesuatu yang gegabah di Zarain. Tidak mungkin orang lain bisa mendapatkanku dan Byron. Jika ada tempat yang aman dari Levi, Zarain pasti salah satu dari sekian banyak. Aku harus berhenti panik karena sesuatu yang sepele. Sebanyak Erudian senang mereka berhasil keluar hidup-hidup, mereka harus berurusan dengan kekacauan setelah perang. Sementara itu, Floyd dan rombongannya tidak menyerah untuk mencari Levi. Meskipun kita telah mengalahkan musuh kita, banyak pengkhianat, termasuk Jared, telah melarikan diri dari negara itu setelah mengalahkan rekan senegaranya. Aku tidak percaya dia dalam pelarian ke Zarain. Selain itu, ada Bruce dan Byron. Bruce adalah salah satu dalang dari Ruling Union. Kami tidak bisa memastikan identitas mereka, tapi kami yakin mereka juga bersembunyi di Zarain. Beberapa detik jeda kemudian, dia menambahkan, ada juga Triple Group dari Kirea. Merekalah yang memberikan dukungan keuangan untuk melaksanakan rencana. Juga, orang-orang dari Shield dan Apokalipse juga terlibat. Dragonite terus menamai musuh Erudia dan berkata, mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan mereka sekarang, tapi kita akan membiarkan mereka merasakan obat mereka di masa depan. Orang-orang Erudia tahu bahwa mereka tidak bisa melupakan penghinaan yang telah ditimbulkan oleh musuh mereka. Para seniman bela diri serta para penjahat itu, yang tidak muncul selama perang, adalah musuh bangsa. Kita perlu mengeluarkan mereka segera setelah ada kesempatan di masa depan. Petik 2. Mereka mulai mengumpulkan informasi para penjahat yang berafiliasi dengan Ruling Union. Selama mereka yang berafiliasi dengan Eragon sekitar, para penjahat tidak akan menjadi pertandingan bagi mereka. Namun, tidak ada banyak yang bisa kita lakukan untuk membalas dendam kita terhadap Jared dan Bruce karena mereka bersembunyi di Zarain. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus meninggalkan mereka sendirian untuk saat ini. Saya yakin kesempatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang tidak bersalah akan muncul dalam waktu dekat. Jared akan naik tahta dalam 7 hari lagi. Saya khawatir itu akan menjadi misi lain yang mustahil. Partai terlibat dalam diskusi panas dan jatuh ke dalam lingkaran setan keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah suara di Baikip mengumumkan dengan sekuat tenaga, saya pasti akan melemparkan Byron ke balik jeruji besi dan membawa Jared kembali ke eksekusi publik untuk menebus dosa-dosanya. Tidak mungkin aku membiarkan mereka lari dariku. Pria itu tidak lain adalah Levi. Bab 1723. Kita perlu membalas rekan-rekan kita dari The Calamity serta mereka yang telah mengorbankan diri mereka untuk tujuan yang lebih besar. Levi muncul dengan pedang yang terbuat dari meteorit besi yang pernah dimiliki oleh penguasa langit utara. Itu disebut Excalibur Utara, dan itu bukan pedang biasa. Itu adalah simbol tekad rekan-rekan mereka untuk melindungi bangsa. Levi tidak bodoh, dia sudah lama bersiap-siap untuk melarikan diri dari tempat kejadian sejak dia sangat menyadari kehancuran Deicide. Meskipun dia siap mengorbankan dirinya untuk tujuan yang lebih besar, dia tidak memiliki niat untuk mempertahankan pukulan yang tidak berarti karena itu adalah salah satu prinsipnya untuk menjaga dirinya tetap hidup dengan cara apapun. Dia selalu berbagi prinsip dengan rekan-rekannya sejak dia ditunjuk sebagai komandan. Jika tidak ada orang yang bisa mereka pertahankan jika mereka tidak ada lagi untuk menjaga keamanan warga sipil yang tak berdaya. Oleh karena itu, Levi tidak memiliki niat untuk menahan diri dari serangan Deicide karena dia mungkin akan terluka tetapi tidak mati karena tubuhnya lebih kuat daripada orang biasa setelah melalui pelatihan dengan mentornya. Ternyata dia telah menahan pukulan yang tampaknya serius dalam upaya untuk mengetahui kekokohan tubuhnya. Dia telah mencapai tujuannya dan menemukan Deicide bisa sangat melukai dia, tapi itu tidak mampu mengakhiri hidupnya. Levi bermain bersama dengan mereka yang bersembunyi di kegelapan segera setelah dia mengetahui keberadaan mereka. Dia telah bermain pura-pura hanya untuk memikat mereka yang bersembunyi untuk bergabung dalam pertempuran. Dia terkejut ketika mengetahui Eragon telah lama mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Sayangnya,
dia tidak bisa memastikan apakah mereka teman atau musuh. Karena itu, dia melakukan tindakan balasan yang ekstrim untuk menentukan niat Eragon. Itulah tepatnya alasan Levi menyebabkan orang lain salah persepsi bahwa dia sudah mati di tengah pertarungan yang intens. Ini mungkin misi yang mustahil bagi orang lain, tapi itu tidak lebih dari sepotong kue untuk Levi karena mentornya telah mengajarinya keterampilan Shadow Clone. Dia telah lama mengambil metode yang tepat untuk menghasilkan klon dalam hitungan detik. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah menipu orang lain dengan tiruannya karena telah menerima pukulan di depan orang lain, termasuk anggota Eragon. Dengan itu dikatakan, Levi hanyalah seorang pemula. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghasilkan satu klon pada satu waktu karena dia pikir tidak bijaksana untuk menguasai keterampilan seperti itu yang dimaksudkan untuk menipu orang lain. Dia pernah berpikir akan lebih baik untuk memoles keterampilan tempurnya daripada sesuatu yang mencolok seperti Shadow Clone. Namun, dia berubah pikiran dan berpikir sama pentingnya untuk memoles keterampilannya untuk menghasilkan beberapa klon sekaligus dalam keadaan darurat. Mentornya memberitahu dia bahwa para ahli dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 100 klon sekaligus. Levi bertanya-tanya apakah mentornya bisa melakukan hal yang sama. Alih-alih menjawab pertanyaannya, mentornya menunjukkan jari telunjuknya. Levi tidak peduli tentang hal itu selama percakapannya dengan mentornya. Setelah banyak pertimbangan, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia berpikir mentornya mungkin mampu menghasilkan lebih dari 100 klon. Saat itulah dia mengira mentornya mungkin seorang setengah dewa atau semacamnya karena tidak ada manusia biasa yang mampu melakukan hal yang mustahil seperti itu. Levi akhirnya pergi ke Baikip dengan Excalibur Utara. Dia hanya tidak jauh dari Zarain dan hampir tidak bisa menahan amarahnya ketika dia mengetahui Jared akan segera naik tahta. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu lolos, Jared. Juga, saya mendapatkan kembali pengkhianat Zarain atas kesengsaraan yang mereka bawa kepada kita. Sampai saat itu, tak satu pun dari Zarain yang menyadari hal-hal yang menunggu mereka karena mereka tidak tahu Levi sedang dalam perjalanan ke negara itu. Levi, yang telah pergi ke sana tanpa rekan-rekannya, ada di sana untuk menegaskan dominasi atas orang-orang dari Zarain dan membuktikan semua orang salah ketika mereka menyebutkan Zarain tidak dapat ditembus. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa tidak ada yang hebat dari Zarain dan kalahkan mereka dengan pedangku ini dan tidak ada yang lain. Bab 1724. Banyak orang telah meninggalkan negara dan menyerahkan kewarganegaraan mereka selama perang. Pejabat Zarain, Raisonia, dan Kirea telah menyambut bakat Erudia untuk bermigrasi ke negara mereka. Menurut tabulasi terbaru, Zarain telah menerima total 570.000 orang sedangkan Raisonia dan Kirea masing-masing telah menerima total 420.000 dan 330.000 orang. Para profesional dimasukkan dalam daftar, tetapi mereka yang menyelinap ke negara itu tidak ada dalam catatan. Dengan kata lain, ada lebih banyak dari yang bisa mereka bayangkan. Meskipun demikian, itu adalah upaya yang bagus untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak setia karena mereka tidak menghargai apapun di atas keuntungan pribadi mereka. Yang mengejutkan para pengkhianat, orang-orang Erudia berhasil mempertahankan diri dari musuh negara. Dengan demikian, mereka yang melarikan diri berakhir dalam situasi yang canggung karena mereka tidak dapat memutuskan apakah mereka harus kembali ke Erudia. Sejujurnya, satu-satunya alasan mereka melarikan diri dari Erudia adalah demi keselamatan mereka. Bukan karena mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Faktanya, mereka mungkin tidak melakukannya dengan baik di luar negeri karena mereka telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Erudia. Tidak banyak dari mereka yang bisa mendapatkan orang-orang yang bertanggung jawab dari Zarain untuk memenuhi persyaratan yang mereka daftarkan karena mereka tidak cakap seperti Jared. Mayoritas dari mereka menemukan mereka telah membayangkan hal-hal sebagaimana menemukan fakta bahwa tidak mungkin kehidupan yang mudah tinggal di luar negeri. Mereka yang berasal dari luar negeri menganggap para migran ini lebih rendah dari mereka dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka hanya karena kekayaan, bakat, dan sumber daya mereka. Orang-orang dengan berbagai bakat dan sumber daya masih dapat mempertahankan kehidupan sehari-hari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan. Mereka tahu itu hanya masalah waktu sampai orang-orang asing membuat pikiran mereka untuk menyingkirkan mereka saat mereka tidak bisa banyak berguna. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang membicarakannya, mereka sangat menyadari hal-hal yang menunggu mereka dan berbagi pemikiran yang sama,
termasuk penerus keluarga Lopez dan Black, yang telah lama melarikan diri ke Sarain. Mereka yang berasal dari Sarain telah memanfaatkan sumber daya mereka yang terbatas dalam berbagai aspek. Meskipun hanya sebentar, kekayaan mereka telah berkurang lebih dari 30%. Orang-orang yang melarikan diri dari keluarga tidak terlalu berbakat. Mereka bahkan tidak bisa membela diri, apalagi bangsa. Keluarga mereka adalah satu-satunya alasan mereka bisa membuat nama dari diri mereka sendiri. Singkatnya, mereka hanyalah siapa-siapa tanpa dukungan keluarga mereka dari Wildefield. Mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka berada dalam situasi yang buruk segera setelah perang karena hanya masalah waktu sampai habisnya sumber daya mereka yang terbatas. Mereka tidak mungkin mendapatkan bantuan dari keluarga mereka lagi. Karena itu, Logan, Son, dan Henry berkumpul untuk mendiskusikan tindakan terbaik mereka berikutnya. Sementara itu, Jenny dan Melanie yang selalu menantikan untuk tinggal di luar negeri, menegaskan bahwa mereka tidak berniat untuk pergi. Faktanya, mereka tidak keberatan menghabiskan sisa hidup mereka di sana jika memungkinkan. Demikian pula, Son dan Logan memiliki ide dan pemikiran yang sama bahwa mereka telah menjalani kehidupan yang hebat di Sarain. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, kami tidak akan menemui masalah karena kami mampu mempertahankan gaya hidup kami. Namun, apa yang akan kita lakukan 5 tahun kemudian? Fabian, yang merupakan satu-satunya yang tenang dan tenang, bertanya kepada yang lain di ruangan itu. Aku. Ketika mereka mendengarnya, mereka terdiam karena mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengandalkan dukungan orang lain selamanya. Haruskah kita kembali ke Erudia? Tanya Henry. Tidak. Sangat memalukan untuk kembali ketika semua orang menganggap kami pengkhianat bangsa. Saya khawatir senior kami tidak akan membiarkan kami kembali karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Juga, mengapa kita kembali ke Erudia ketika kita memiliki waktu terbaik dalam hidup di Sarain? Aku punya ide, Henry menyarankan karena semua orang menentang gagasan untuk kembali. Apa itu? Berhenti bertele-tele dan beritahu kami. Teman-temannya yang lain memandangnya untuk mengantisipasi rencana besar. Bab 1725, kami hanya akan meminta keluarga kami untuk mendukung kami dan menikmati hidup kami di sini. Aku cukup yakin mereka tidak akan meninggalkan kita sendirian saat kita membutuhkannya. Kamu benar, saya pikir mereka hanya enggan mengakui bahwa mereka masih peduli dengan kita. Meskipun kita benar-benar membuat mereka kesal, aku cukup yakin mereka tidak akan mengabaikan kita saat kita meminta bantuan mereka. Dia benar. Jika sesuatu terjadi pada kita, aku yakin mereka akan bergegas menyelamatkan kita tanpa berpikir 2 kali. Pesta itu merasa lega karena itu tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka senang dapat menganggap diri mereka lebih unggul daripada orang-orang dari negara asal mereka dan terus menikmati waktu terbaik dalam hidup mereka di Sarain. Yang terpenting, mereka sama sekali tidak menentang gagasan mengambil keuntungan dari orang tua mereka. Mereka bertekad untuk memanfaatkan sepenuhnya pengaruh keluarga mereka untuk keuntungan pribadi mereka. Namun demikian, mereka benar karena Harry dan yang lainnya tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian jika mereka sadar bahwa penerus mereka berada dalam masalah besar. Karena itu, Henry dan teman-temannya memutuskan untuk tinggal di Sarain selama mungkin. Yang mengejutkan mereka, saat Son mengakhiri percakapan dengan seseorang melalui telepon, ekspresinya menjadi gelap. Orang-orang naga telah mengetahui bahwa Forlevia adalah anak ajaib. Mereka akan segera memupuk bakatnya demi bangsa. Dengan kata lain, sebagai harapan Erudia, dia akan segera berhasil dalam hidup. Itu sama untuk keluarga Black dan keluarga Lopez. Mungkin keluarga kita akan dianggap sebagai keluarga terhormat bangsa atau semacamnya. Son mengumumkan berita itu. Saya pikir Dragonites mencoba yang terbaik untuk mengkompensasi anggota keluarga Levi atas pengorbanan Levi karena mereka belum menemukannya. Mereka mungkin telah mengetahui bahwa putrinya adalah anak ajaib dan memutuskan untuk mengembangkan bakatnya demi bangsa. Apa? Mereka yang berada di ruangan itu memiliki keprihatinan yang adil karena keluarga Lopez dan Black mungkin juga akan mendapat kehormatan yang sama. Meskipun mereka mungkin bisa menjalani kehidupan mewah di Sarain, itu tidak seberapa dibandingkan dengan hak istimewa yang akan mereka nikmati di Erudia. Kalau begitu, apa yang kita lakukan di sini? Sudah waktunya untuk kembali ke negara asal kita. Kamu benar. Pada akhirnya, fakta bahwa kita adalah Erudian tetap ada. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke rumah. Memang, dimanapun kita berada,
Tidak dapat disangkal bahwa kita adalah orang Erudian. Kelompok materialistis telah berubah pikiran dalam beberapa detik dan mencapai kesepakatan untuk kembali ke Erudia. Entah dari mana, seseorang mengumumkan, aku khawatir itu tidak mungkin. Beberapa detik setelah sosok misterius itu membuat dirinya jelas, sekelompok orang muncul di mansion entah dari mana. Jared muncul dengan sekelompok pria yang tampak galak. Ternyata dia telah ditugaskan pengawal yang tak terhitung jumlahnya untuk menjaganya tetap aman karena negara itu berhutang budi padanya. Selain itu, otoritas Zarain telah mengirim helikopter untuk menjaga Jared aman hanya dalam kasus penyergapan dari jauh. Dengan kata lain, Jared telah diberikan protokol keamanan tingkat tertinggi. Tingkat keamanan yang dianugerahkan padanya setara dengan Raja Bangsa. Itu kamu. Begitu Son dan teman-temannya melihat Jared, mata mereka melebar tidak percaya karena mereka mengetahui identitas pria itu, termasuk fakta bahwa Jared dulunya adalah teman sekelas Levi. Terkekeh, Jared mengumumkan, saya ingin kalian semua bergabung dengan saya mulai sekarang dan seterusnya. Singkatnya, kalian semua akan tetap menjadi warga Zarain. Fabian dan rekan-rekannya bertukar pandang karena mereka tahu hal-hal yang menunggu mereka jika mereka bergabung dengan Jared dan melakukan penawarannya atas namanya. Orang lain akan menganggap mereka pengkhianat Erudia dan menghentikan mereka untuk kembali ke negara itu selamanya. Jika ada di antara kalian yang mencoba menentangku, aku khawatir tidak akan ada jalan keluar untukmu. Sebenarnya, itu bukan masalah yang buruk karena kalian semua bisa menjalani kehidupan mewah mulai sekarang dan seterusnya. Tidak masalah jika Anda berasal dari negara yang berbeda. Pada akhirnya, kelompok Sok setuju untuk bergabung dengan Jared dan melakukan penawarannya mulai hari itu dan seterusnya. Bab 1726. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah karena Jared mungkin akan mengalahkan mereka tanpa berpikir dua kali jika mereka mencoba menentangnya. Ini hanya sepotong kue untuk mengetahui tujuan Jared. Dia mencoba menghancurkan Zoe dan keluarganya dari dalam. Untuk mencapai tujuannya, kita adalah pion yang dia butuhkan. Meskipun demikian, Jared menepati janjinya dan mengizinkan Fabian dan rekan-rekannya untuk menikmati gaya hidup paling premium yang hanya bisa mereka dambakan di Zarain. Hal-hal tidak lagi sama bagi mereka karena Jared berjanji untuk mengangkat mereka sebagai ksatria dan bangsawan yang terhormat segera setelah dia diangkat menjadi raja suatu bangsa. Henry dan rekan-rekannya berpikir bahwa bergabung dengan Jared bukanlah ide yang buruk karena mereka tidak akan bisa menjalani kehidupan yang menjanjikan di Erudia. Mereka akan selalu dianggap lebih rendah dari Zoe dan Forlevia karena kontribusi Levi. Namun, semuanya berbeda selama mereka adalah warga Zarain. Mereka tidak harus bergantung pada orang lain selain Jared. Senang dengan pikiran itu, mereka mulai merayakan lagi. Berita tentang Jared diangkat sebagai raja suatu bangsa menjadi berita utama dan mendapat perhatian serta dukungan dari mantan Erudian. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti Jared selama dia menerima mereka. Ternyata, Jared telah menghubungi para elit yang telah melarikan diri dari Erudia. Rencananya adalah mengumpulkan mereka untuk rencana ambisiusnya. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu. Meskipun saya bukan lagi seorang Erudian, saya akan membangun tempat yang aman bagi rekan senegara saya dan saya sendiri. Dragonites tidak bisa menahan amarah mereka lagi saat mereka mengetahui hal-hal yang ada dalam pikiran Jared. Mereka menjelaskan bahwa mereka ingin Zarain menyerahkan Biron dan Jared kembali kepada mereka untuk pengadilan yang adil. Tak perlu dikatakan, tidak mungkin orang-orang dari Zarain akan mendengarkan mereka. Pada akhirnya, rencana Dragonites terhenti karena mereka tidak mampu melanggar persyaratan untuk menahan Jared. Mereka tahu mereka bukan tandingan mereka dalam hal keterampilan bertarung. Bahkan, mereka takut menantang orang-orang dari Zarain. Pada akhirnya, Dragonite menghubungi Eragon dan meminta mereka menyelesaikan misi atas nama mereka. Namun, Eragon membuat diri mereka jelas bahwa itu adalah akhir dari insiden itu karena mereka juga memiliki kekhawatiran. Singkatnya, kedua belah pihak takut menyinggung Jared yang maha kuasa dan tidak berani melakukan tindakan gegabah untuk menghindari kemungkinan bentrokan. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Jared menjadi penuh dengan dirinya sendiri di depan mereka. Segera setelah Henry bergabung dengan Jared, Harry dan Meredith menghubungi kelompok itu dan menegur, kalian semua mempermalukan keluarga. Saya ingin Anda semua untuk berhenti dan segera kembali. Kami akan mengantisipasi kedatangan Anda dan teman-teman Anda.
Tidak mungkin mereka akan kembali ke keluarga mereka karena mereka telah merasakan kesuksesan. Ayah, Bu, dengarkan aku dan bergabunglah dengan kami di Zarain. Kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik sebagai sebuah keluarga di sini. Aku yakin kalian juga akan menyukainya. Dia benar. Apa hebatnya Erudia? Sudah waktunya bagi Anda semua untuk menjelajah melampaui zona nyaman Anda. Kamu tahu apa? Tuan Smith telah menjanjikan kita 2 pulau. Dengan kata lain, kita akan segera menjadi pemilik pulau. Henry dan teman-temannya tidak berniat untuk bergabung dengan keluarga mereka. Sebaliknya, mereka mengajukan tawaran yang menggiurkan dan mencoba memikat keluarga mereka untuk bergabung dengan mereka. Kau benar-benar anak yang tidak berguna. Kami akan mengabaikan kalian semua bahkan jika kalian membutuhkan bantuan kami di masa depan. Anak-anak muda telah membuat orang tua mereka gelisah. Mereka sama sekali tidak terganggu oleh ancaman orang tua mereka, sebaliknya, mereka menegaskan, baiklah, lupakan saja kami jika itu masalahnya. Kami hanya selangkah lagi dari membuatnya dalam hidup. Jauhi pandanganku mulai sekarang dan seterusnya. Kamu bukan lagi anakku. Keluarga Lopez dan Black memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan apa yang disebut penerus mereka setelah masalah yang disebabkan oleh anak-anak muda itu pada keluarga. Saya cukup yakin mereka akan menyesali keputusan mereka dalam waktu dekat. Sudah waktunya bagi mereka untuk mempelajari pelajaran mereka dan pentingnya terbuka terhadap peluang. Bab 1727. Ketika yang lain mendengar Henry, mereka berseru, "Kamu benar. Mereka terlalu keras kepala untuk kebaikan mereka sendiri. Sebenarnya, kami tidak lagi berafiliasi dengan orang-orang dari Zarain sejak kami adalah anggota dari pesta pribadi Tuan Smith. Karena dia akan membangun tempat berlindung yang aman bagi sesama Erudian, kurasa tidak ada yang salah dengan itu. Faktanya, anggota timnya juga Erudian. Memang, kami hanya mencoba membangun tempat yang aman bagi rekan senegara kami. Mengapa itu membuat kita menjadi pengkhianat? Pendahulu kita harus bangga pada kita karena kita menghormati bangsa dimanapun kita berada. Kelompok yang tidak tahu malu itu baru saja membenarkan pengkhianatan mereka dan berpikir bahwa merekalah yang benar, bukan yang lain. Di sisi lain, Jared terus berhubungan dengan para migran dari Erudia. Segalanya berjalan baik karena sebagian besar tidak menentang gagasan untuk bergabung dengannya. Namun, orang-orang Erudia dan Dragonites semakin marah karena Jared menjadi semakin terkenal. Sayangnya, mereka hanya bisa mengutuk kelompok yang tidak tahu malu. Mereka diam-diam berdoa agar seseorang muncul dan menghancurkan tujuan ambisius mereka menjadi berkeping-keping. Sudah waktunya bagi Jared untuk mempelajari pelajarannya karena mengkhianati negaranya. Meskipun mereka tahu itu mungkin akan tetap menjadi harapan untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terus berharap dan berdoa. Apakah kalian belum menemukan Raja Mahkota? Orang-orang di markas pelatihan Dragonites terdiam karena usaha mereka sia-sia setelah mencari Levi selama beberapa hari terakhir. Ratusan ribu orang telah menyaksikan Levi dihancurkan oleh Deicide dalam beberapa detik. Karena itu, mereka pikir tidak mungkin baginya untuk keluar hidup-hidup seperti saat di Gunung Drago. Bahkan Floyd, yang mengetahui kemampuan Levi lebih baik daripada yang lain, mengira Levi telah dimusnahkan. Reversero tidak bisa berbuat banyak jika tubuh fisik Levi hancur. Dengan demikian, mustahil bagi Levi untuk hidup kembali. Mungkin sudah waktunya untuk berbagi berita dengan anggota keluarganya. Juga, kita perlu memilah pemakaman Raja Mahkota dan memastikan semuanya standar premium karena dia telah berkontribusi pada bangsa. Sayang sekali dia tidak lagi di sini bersama kita. Kita perlu menawarkan keluarganya semua yang mereka butuhkan di masa depan. Omong-omong, Eragon akan segera membunuh para penjahat besar. Akhirnya tiba saatnya bagi seniman bela diri untuk menanggung konsekuensi dari mengkhianati Erudia. Dragonites tidak menyadari bahwa krisis Auckland City disebabkan oleh para penjahat di bawah pengawasan Levi. Oleh karena itu, nama mereka telah dimasukkan dalam daftar anggota yang akan diurus oleh Eragon. Karena Levi tidak ada di sana untuk menjaga mereka tetap aman, tidak ada yang menyadari hal-hal dan kontribusi para penjahat di bawah bimbingannya. Bahkan Dragonite pun tidak bisa mengubah pikiran orang-orang yang berafiliasi dengan Eragon karena mereka telah memutuskan untuk melayani para penjahat dengan hukuman mati. Di sisi lain, Levi telah berjalan ke perbatasan Zarain. Dalam waktu singkat, dia telah mengumpulkan keberadaan Jared dan Byron serta jadwal mereka. Byron,
yang adalah seorang pengecut, menghabiskan sebagian besar waktunya di laboratorium untuk mengupgrade bagian-bagian tubuhnya. Sementara itu, Jared, yang baru saja kembali dari perjalanan ke Baikip, telah memperoleh dukungan dari banyak orang dengan latar belakang berbeda. Sambil menyeringai, Levi bergumam pada dirinya sendiri, bagus. Saya yakin ada lowongan untuk raja di neraka. Dia berpikir untuk membawa Jared keluar pada hari pengangkatannya sebagai raja. Karena itu, dia belum menghubungi rekan-rekannya di Erudia. Kalau tidak, segalanya mungkin lepas kendali jika orang lain sadar bahwa dia masih hidup. Selain itu, ada banyak variabel yang terkait dengan rencananya. Para petingginya mungkin menghentikannya untuk bertarung dengan Jared jika mereka mengetahui rencananya. Untuk memperburuk keadaan, mereka bahkan mungkin memerintahkannya untuk tetap tinggal dan kembali ke Erudia. Levi juga berpikir itu adalah kesempatan besar baginya untuk mengetahui identitas anggota Serikat Penguasa. Seminggu berlalu dalam sekejap mata. Itu akhirnya waktu untuk upacara penobatan Jared. Levi hendak melaksanakan rencananya untuk mendapatkan duo terpidana dan membawa mereka kembali ke Erudia bersamanya. Apakah kalian siap? Bab 1728. Laboratorium Perisai Besi adalah salah satu dari banyak laboratorium yang berafiliasi dengan Zarain. Laboratorium bertanggung jawab atas penelitian yang sangat rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Byron menghabiskan sebagian besar waktunya di sana untuk merawat bagian tubuhnya yang rusak. Selain itu, dia pikir itu ide yang bagus untuk tetap bersembunyi di kompleks yang aman. Dia merasakan rasa aman karena Bruce telah mengirim seorang petarung peringkat 6 untuk menjaganya hanya untuk memastikan keselamatannya. Tepatnya, petarung itu hanya selangkah lagi dari peringkat 7. Dengan demikian, tidak ada peringkat 6 biasa yang cocok untuknya dalam hal keterampilan bertarung. Meskipun sebagian besar anggota Serikat Penguasa memiliki pengawal peringkat 6, tidak ada dari mereka yang mampu seperti yang dikirim Bruce kepada Byron. Byron masih harus mengandalkan bantuan psikolog hanya untuk membuat dirinya tertidur karena mimpi buruk. Pak Byron, Tuan Smith akan diangkat menjadi raja bangsa lain hari ini. Tuan Johnston ingin Anda bergabung dengan mereka di upacara penobatan. Byron menggelengkan kepalanya dan bersikeras, katakan saja pada saudaraku aku akan duduk yang ini. Dia bangun di sisi tempat tidur yang salah dan tidak ingin melakukan apapun. Ketika dia sedang makan, Jamisan, salah satu petugas laboratorium, mendekatinya dan mengumumkan, kami baru saja meningkatkan sistem pertahanan laboratorium. Apakah kamu serius? Byron bertanya dengan mata berbinar kegirangan. Saya memiliki keyakinan pada sistem pertahanan terbaru kami. Bahkan seorang petarung peringkat 7 tidak dapat menerobos masuk ke dalam kompleks laboratorium tanpa persetujuanku. Begitu Jamisan menyelesaikan kalimatnya dengan dada terangkat tinggi, laboratorium mulai bergetar hebat. Fondasi laboratorium telah dihancurkan. Selanjutnya, sistem pertahanan diri laboratorium dipicu. Penyusup waspada, penyusup waspada. Seseorang baru saja menyusup ke laboratorium. Saat semua kekacauan terjadi di laboratorium, Byron memelototi mata Jamisan, menunjukkan bahwa dia meragukan apa yang disebut sistem pertahanan diri Jamisan yang ditingkatkan. Frustrasi Jamisan tertulis di seluruh wajahnya. Dia meyakinkan Byron yang terkejut, aku akan segera berurusan dengan penyusup itu. Tiba-tiba, orang di belakang Byron mengumumkan dengan nada tenang dan tenang, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhmu. Di ujung lain laboratorium, gerbang yang terbuat dari baja paduan, yang seharusnya tidak dapat ditembus, dikirim terbang oleh tendangan kuat seorang pria. Seorang pria dengan topeng dan satu set pakaian hitam berdiri di pintu masuk dengan pedang hitam di punggungnya. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka yang akrab dengan anggota The Calamity untuk memberitahu bahwa penyusup itu mungkin anggota The Calamity. Ternyata Levi telah memutuskan untuk muncul dalam seragam anggota The Calamity karena dia ingin membalaskan dendam rekan-rekannya dan mengirim pengkhianat ke Erudia atas nama mereka. Segera, para penjaga, termasuk seniman bela diri dan mereka yang dilengkapi dengan senjata super, telah berkumpul di sekitar pintu masuk dan mengepung si penyusup. Petugas laboratorium bertekad untuk mengeluarkan penyusup dengan sistem pertahanan diri terbaru yang mereka miliki. Jamisan berjalan ke tempat kejadian tak lama setelah bawahannya berkumpul di sekitar. Dia berteriak pada penyusup, beraninya kau menerobos ke laboratorium. Bawahannya telah menyiapkan sistem pertahanan laboratorium untuk mengeluarkan penyusup.
Hanya instruksi dari Jamisan yang diperlukan untuk menyingkirkan penyusup itu. Dalam upaya untuk mengetahui identitas penyusup, Jamisan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kau ada di sini hari ini?" "Saya seorang Erudian. Aku di sini untuk membawa Biron kembali ke Erudia bersamaku." Bab 1729. Orang-orang di sekitarnya terdiam ketika mereka mendengar ucapannya yang tampaknya arogan. Demikian pula, Biron, yang bersenang-senang menikmati sarapannya, mengerutkan wajahnya dengan kesal ketika dia mendengar penyusup itu. Mendering. Dia menjatuhkan peralatannya ketika dia menemukan penyusup ada di sana untuknya. Demikian pula, yang berafiliasi dengan laboratorium memandang penyusup dengan tidak percaya dan mengira mereka telah mendengar sesuatu. Dengan serius, apakah firasat Biron menjadi kenyataan? Apakah seseorang benar-benar pergi ke Zarain hanya untuk menahan Biron? Ternyata selama ini dia tidak berbohong. Saat orang-orang di sekitarnya tenggelam dalam pikiran, Levi menginstruksikan dengan nada tidak berperasaan, "Serahkan dia padaku segera untuk menghindari perkelahian." Mereka akhirnya tersadar dari kebingungan dan kembali sadar. Demikian pula, mereka telah mendapatkan kembali ketenangan mereka dan berpikir bahwa mereka tidak perlu diintimidasi karena mereka masih di Zarain. Tidak banyak yang bisa dia lakukan karena kita tidak di Erudia. Pengaruhnya terbatas. Biron akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia ingat mereka jauh dari Erudia. Jika orang lain ingin membawanya pergi, mereka harus mendapatkan persetujuan dari saudaranya. Tidak mungkin Bruce akan menyerahkanku pada penyusup ini. Orang di belakang Biron mengulangi dirinya sendiri, "Tenang saja dan percayalah pada mereka. Saya yakin mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Apakah kamu kehilangan akal atau sesuatu? Beraninya kau muncul di depan kami saat kau satu-satunya Erudian di sini. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu?" Jamisan, yang akhirnya sadar kembali, bertanya dengan sekuat tenaga. Mereka mengira Levi terlalu arogan sampai-sampai dia punya nyali untuk muncul di depan pintu laboratorium dan meminta Biron untuk diserahkan. Para pejabat Zarain baru saja menolak permintaan pejabat Erudia untuk menyerahkan para pengkhianat itu kepada mereka. Bahkan Dragonite pun tidak punya nyali untuk memilih mereka. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa dukungan apapun. Entah dari mana, salah satu penonton menemukan itu adalah seragam The Calamity. Dia mengumumkan, dia pasti anggota The Calamity. Aku cukup yakin dia di sini untuk membalaskan dendam rekan-rekannya karena kebanyakan dari mereka telah meninggal selama perang. Jamisan bertanya dengan cemberut, Anda tidak berpikir Anda dapat menantang kita ketika bahkan tidak para pejabat dari Erudia bisa memaksa kita menyerah, kan?" Levi mengerutkan kening dan mengulangi dirinya sendiri, "Aku akan memberimu 3 detik lagi untuk berubah pikiran. Setelah 3 detik selesai, aku akan menghadang mereka yang menghalangi jalanku." Jamisan dan orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak ketika mendengar peringatan Levi. Yakin sistem pertahanan diri akan menjaga mereka tetap aman, Jamisan mengumumkan dengan dada terangkat tinggi, "Ayo. Saya akan membantu Anda dan menghitung mundur atas nama Anda. 3, 2, 1, datanglah kepadaku." Alih-alih meneriaki Jamisan, Levi mengeluarkan Excalibur Utara dan berjalan ke arah laboratorium. Saat itu Jamisan diperintahkan, "Bunuh dia." Sebuah tim seniman bela diri terlempar ke arah Levi dalam upaya untuk membunuhnya. "Persetan kamu pergi." Segera setelah Levi menyelesaikan kalimatnya, dia meluncurkan pedang ke arah mereka dan menggorok leher orang-orang di sekitarnya sebelum mereka bisa memahami situasinya. Beberapa detik kemudian, mereka jatuh ke tanah dan pingsan dalam hitungan detik. Jamisan dan bawahannya terkejut karena mereka mengira penyusup itu bukan siapa-siapa. Namun, ternyata mereka salah, penyusup itu cukup kuat untuk mematahkan serangan mereka dengan mudah. "Bawa dia keluar." Saat itulah Jamisan menyampaikan instruksi keduanya. Saat Levi dikepung sekali lagi, dia memegang pedang dan dengan cepat meluncurkan dirinya ke arah musuhnya. Astaga, sesuatu yang mempesona mengejutkan mereka yang berafiliasi dengan laboratorium. Beberapa detik setelah mereka sadar kembali, mereka menemukan Levi telah menyingkirkan orang-orang di sekitarnya lagi. Bab 1730. Meskipun membunuh banyak orang dalam hitungan detik, tidak ada setetes darah pun yang terlihat di bilah Excalibur Utara. Aku. Jamisan ternganga melihat sosok yang sangat kuat di depan mereka. Dia tidak menyadari bahwa itu hanyalah awal dari pembantaian.
Levi terus mengeluarkan orang-orang yang menghalangi jalannya sebelum kelompok yang terkejut itu dapat memahami apa yang sedang terjadi. Astaga, tidak terlalu sulit baginya untuk mengeluarkan orang-orang tak berdaya itu karena bawahannya dari pangkat dan pangkat 6 dapat dengan mudah mengalahkan para petarung kelas tertinggi. Mereka yang memiliki mesin dan peralatan canggih juga tidak sebanding dengan Levi yang maha kuasa. Yang dibutuhkan hanyalah salah satu serangan kuat Levi untuk menghancurkan armor mereka menjadi berkeping-keping. Bahkan material yang paling kuat pun tidak dapat menahan serangan Excalibur Utara yang maha kuasa. Jadi, mereka yang memiliki armor terbelah menjadi dua seolah-olah itu bukan masalah besar. Tak lama, dia berjalan ke pangkalan pelatihan. Dia pikir orang-orang di depannya tidak banyak ancaman ketika dia bisa dengan mudah mengurus mereka yang berafiliasi dengan Ruling Union dengan nyaman. Pikiran Jamisan ada di mana-mana saat penyusup brutal itu terus berjalan ke arah mereka. Dia akhirnya menginstruksikan, cepat dan aktifkan sistem pertahanan diri. Cepat. Bawahannya memprakarsai protokol untuk mempertahankan laboratorium tanpa basa-basi lagi. Dinding dan barikade yang terbuat dari baja paduan muncul satu demi satu di depan Levi. Ternyata dindingnya telah dilengkapi dengan konduktor listrik yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan aliran arus listrik ke berbagai arah. Selain itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Jamisan berteriak, api, bam, bam, bam. Tiba-tiba, senjata terpasang yang tak terhitung jumlahnya mulai menembak ke arah Levi dalam upaya untuk memusnahkannya. Tidak ada orang biasa yang bisa mempertahankan rangkaian serangan balik karena sinar laser telah digunakan dalam upaya untuk menyingkirkan para penyusup. Faktanya, mereka yang berasal dari kelas tertinggi mungkin tidak bisa keluar tanpa cedera karena itu adalah sinar laser dengan kepadatan tinggi. Ini pasti alasan Jamisan memberitahuku untuk tidak khawatir bahkan jika peringkat 7 muncul di depan kita. Sistem pertahanannya sekuat Jareds Deicide. Tidak mungkin orang lain bisa keluar hidup-hidup. Sebagai hasil dari serangan yang berdampak, seluruh laboratorium mulai bergetar hebat sekali lagi. Mereka pikir tidak mungkin Levi bisa keluar hidup-hidup setelah serangkaian serangan balik terhadapnya. Retakan. Beberapa saat kemudian, dinding hancur berkeping-keping. Pria itu meluncurkan pedangnya ke arah orang-orang di balik dinding. Astaga, hanya butuh kurang dari 3 menit untuk menghancurkan apa yang disebut senjata sistem pertahanan canggih. Sistem pertahanan diri yang terhormat dari laboratorium perisai besi dihancurkan karena tidak ada senjata yang dapat menyebabkan cedera serius pada Levi. Levi mengumumkan, berhentilah menghalangi jalanku kecuali jika kamu memiliki permintaan kematian. Dia terus berbaris ke arah Jamisan dan mengeluarkan bawahan pria itu tanpa banyak kesulitan. Ini tidak berjalan dengan baik. Jamisan kembali ke sisi Biron beberapa detik setelah dia melarikan diri dari tempat kejadian. Orang di belakang Biron menegur Jamisan, ada apa? Berhentilah memikirkan sesuatu yang sepele. Petik 2. Jamisan menjawab dengan terengah-engah, penyusup datang ke arah kita. Bam! Ledakan menggelegar bergema di aula, dan semua gelas pecah berkeping-keping. Levi muncul entah dari mana dan mengejutkan Biron. Mengapa dia sangat mirip dengan Levi dalam hal sosoknya? Meskipun memiliki topeng untuk menyembunyikan identitasnya, Biron berpikir ada sesuatu yang sangat akrab dengan si penyusup. Biron, aku tidak akan membiarkanmu lari dariku. Saat dia mendengar suara yang dikenalnya, dia terhuyung dan jatuh berlutut. Bersambung.